Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesiaku, selamat berkarya. Masih di C2 Speed. Sore ini kita kedatangan seekor Yamaha Jupiter Jet, guys ya. Dengan kondisi ini, keluhannya di putaran atas getar, mesinnya getar, menggetar-getar, dan tenaganya ngempos ya. Bukan ngempos sih, kayaknya jadi ketika pas bukaan awal ada hentakan, tapi ketika gas dipulkan motornya nggak mau jalan lagi ya. Untuk suaranya teriak-teriak, tapi motornya masih betah di tempat, alias teriak di tempat ya. Ini kita mau coba atasi dulu gejala yang bikin di RPM tinggi getar, dan kita akan meng-setup ulang bagian daripada dapur pacunya. Untuk karbunya pakai 24, dalemannya katanya piston XB, Jupiter XB ya, entah oversize berapa, nanti kita akan bongkar. Kiri kanannya seperti apa, dan ini kondisinya sudah kopling manual ya. Kita ucutin dulu guys ya, sabang saning di Jupiter Jet tanana guys ya. Nah, ini suaranya emang kenceng, kita coba hidupkan ya. Suaranya emang kenceng sih, wer-weran, tapi gak lari, menang di suara aja. Ya, kita bumpakin guys ya, let's go. Oke, posisi mesin udah kita bongkar ya, baik bagian kanan, bagian depan, dan juga bagian sebelah kirinya ya. Ternyata ketika dibongkar, berat kiri dan kanannya nggak balance ya. Kenapa nggak balance? Yuk kita cek bareng-bareng guys. Oke. Ternyata kendalanya ada di sini guys ya. Nah, ini karena ini sudah dibikin kopling manual, jadi bagian daripada rumah kampas gandanya sudah dielas, dan kampas ganda yang tiganya itu ya, kampas gandanya yang 3 biji udah dicopot. Sedangkan di sebelah kirinya ini magnetnya belum dibobot atau tidak diseimbangkan sama sekali dengan bobot si lonceng atau balancer sebelah kanan ya. Coba kita timbang. Ini bobotnya 733 ya. 733. Sedangkan untuk bobot magnetnya, wow ya, 1 kilo 138 gram. Pantas saja motor di putaran atasnya getar karena bobot kiri dan kanan tidak sinkron ya. Bobot kiri dan kanannya tidak sinkron. Biasanya mungkin setiap mekanik punya rumus masing-masing ya untuk bobot berat magnet dan balancer. Anggap aja ini balancer ya, rumah lonceng daripada kampas gandanya kita sebut aja sebagai balancer, karena fungsinya tetap sebagai balancer ya ketika sudah menggunakan kopling manual.
Ini bobotnya 1138 gram, sedangkan untuk balancernya 733, otomatis selisihnya hampir 400 gram. Idealnya ieu mas caritana idealna cenah cek batur biasana setiap mekanik punya porsinya masing-masing, tapi untuk versi saya ya, walaupun setiap mekanik punya porsi dan versi yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama, tapi kali ini untuk versi saya ya, jika bobot daripada balancer 733 gram, sebaiknya si magnet kita bikin menjadi 900 ya, kurang lebih 900 gram. Kenapa lebih cenderung berat ke sebelah kiri? Karena bagian kanan juga mempunyai beban ya, untuk memutarkan atau untuk menyambungkan tenaga ke rumah kopling dan ke gigi rasio ya. Jika sebelah kanan mempunyai bobot 733, maka baiknya si magnet kita rubah bobotnya menjadi 900 gram. Jika yang baru pasang kopling manual, mungkin kalian yang baru pasang kopling manual di motornya untuk tipe sejenis Jupiter Jet, Jupiter lama, Krypton dan lain-lain atau Pega ya, mungkin ini bilangannya akan sama ya. Jika menggunakan kopling manual dan mencopot kampas ganda yang 3 picisnya itu, yang 3 buahnya itu ya, otomatis bobotnya nggak bakalan jauh dari angka 733 gram. Maka berat daripada magnetnya kita harus membuat bobot magnet ini menjadi 900 gram yang awalnya 1138. Ini kita bobot kita timbang tanpa one way ya. Kalaupun ada one way-nya masih terpasang, tetap aja bobotnya harus diseimbangkan ya dengan bilangan tadi. Tetap aja ini harus dibikin 900 untuk mengejar bobot sebelah kanan dengan bobot 730 sekian. Dan kita akan lanjut ke bagian silinder head ya. Untuk silinder headnya sendiri ini masih menggunakan klep standar. Wah, mehong ya, mehong sekali. Untuk diameter pistonnya belum saya ukur karena ini sudah terlalu larut malam ya. Mungkin kita akan coba menyeimbangkan bobotnya dulu, terus kita pasang, dan kita akan lanjut ke bagian dapur pacunya guys. Oke, kita bubut dulu sabang saning mamahnitanana guys. Di let's go kan. Oke, ini dia magnetnya udah kita bubut ya, tinggal kita pasang. Dan untuk memastikan bobotnya kita coba timbang lagi. Oke ya, setelah kita bongkar silinder headnya, ini klepnya masih standar, lokan asnya juga sudah dimodifikasi. Tapi yang jadi heran, tenaganya nggak ada ya, cuma suaranya aja yang enak, tapi tenaganya nggak ada. Ini juga udah pakai RRA yang PNP ya, kode 7, tapi kayaknya kalau ini harus di atau dibubut ulang, ini jadinya terlalu kecil ya, terlalu kecil karena profilnya juga seperti ini, yang bagian
isapnya udah hampir runcing dan permukaannya juga udah sedikit kasar ya. Kalau dipapas lagi atau dibubut lagi, takutnya ini terlalu kecil dan ya LC nya nggak dapet. Kita ganti atau bikin baru lagi aja. Nah, kemarin juga yang punya motor bawa no kena standarnya ya. Ini no kena standarnya. Kayaknya mending dirubah lagi no kena yang standar ya. Tapi untuk RRA yang PNP, untuk RRA yang bekasnya, kita bikin ulang aja, bikin baru maksudnya, daripada harus memodifikasi lagi nokenas yang lama karena udah terlalu kecil pinggangnya. Kayaknya mending bikin lagi ya, pakai nokenas yang standar. Pakai nokenas yang ini ya. Oke, kita let's go kan guys ya, kita bubut dulu. Oke, ini nokenas barunya udah jadi ya. Ini nokenas yang lama atau bawaannya, kita udah bikinkan nokenas yang baru ya, yang baru. Untuk detailnya seperti ini ya. Untuk pinggangnya kita bikin 17,5 ya. Detail profilnya seperti ini. Kita cek bukaan lip dan overlapnya guys ya. Kita pasang nokenasnya. Untuk setelan klepnya di 0,5 dan 0,10 ya, 0,5 dan 0,10. Kita intip bukaannya ya. Untuk bukaan isap dulu. Ini bukaan isap. Nah, LC-nya di sini. Nah, ini di posisi overlap. Posisi overlapnya segini. Cuma ada celah kurang lebih 1 mili. Ya, posisi overlapnya. Kita lanjut ke bagian buang. Ini bukan buang, rasanya di sini membuka cukup lama. Nah, ini posisi top sekali deui. Ini bukan isap. Ini posisi overlap ya, posisi overlap. Ini bukaan buang. Sip. Karena nokenas sudah beres ya, kita lanjut ke bagian porting and polish. Oke, let's go guys ya. Baru selesai di porting, tinggal kita haluskan ya. Ini baru di porting, belum dipolis.
sebelah sini ke bagian X, tinggal kita haluskan ya. Oke, lubang in-X nya udah kita porting and polish ya, udah mengkilap, singkurilap pulicak pulinong. Tinggal kita pasang sisanya guys ya. Let's go guys. Oke, pistonnya 535 ya, atau Jupiter XB standar, lap standar juga. Kita coba pasang ya. Untuk bobotnya sudah kita sesuaikan ya, kita tinggal pasang semuanya. Untuk bagian kopling sudah terpasang semua, cuma ini kampasnya pakai 5, platnya juga pakai 1 2 3 4, kampasnya pakai 5, platnya pakai 5 juga ya, karena si kaki 4 nya udah dapet, tadinya udah diakalin, kampasnya pakai 5, platnya juga pakai 5. Kalau kurang maksimal lebih baik diganti aja. Untuk kaki 4 nya kalau bisa pakai FR, dan perklepnya sendiri pakai smash. Ini untuk perklepnya juga udah standar racing. Dan untuk suara yang ngelotok ya di bagian kanan, nah untuk karet koplingnya bagus, tapi ada jeda di sini di antara drop gear sama gigi balancer ya. Nah, gigi kopling sama gigi balancer udah ada, nah udah ada jeda tuh, jadi kocak. Cuma pas putaran rendah aja bunyi, kalau putaran tinggi enggak ya. Di sini bunyinya. Kalau untuk karet koplingnya sendiri masih bagus ya. Paling untuk sarannya diganti ini ya, nanti aja kalau udah dirasa enak, sekalian ganti balancer yang baru. Oke, kita pasang sisanya guys. Sebelah kanan semuanya udah tertata rapi ya. Untuk suara ngelotoknya tadi juga udah ketemu, tapi cuma di putaran bawah, gitu juga nggak berisik-berisik amat. Untuk yang netes di bagian bawah itu o-ring daripada dinamo starternya putus ya. Ini yang bikin di mesin, di kolong netes terus, o-ringnya putus, kita ganti ya. Kita lanjut ke bagian depan. Oke, barusan saya udah bos ulang ya. Ini lubang intake-nya, karena bekas atau bawaan tadinya lubang intake-nya udah pada gede ya. Udah dikasih baut 12, tapi gak kenceng juga ya, agak sedikit selek juga, makanya kita bos ulang baut intake-nya. Kita bikin ke 10 lagi, ke standar lagi ya. Kita tinggal potong. Oke, kita udah potong. Lubangnya balik lagi ke baut 10 ya. Kita pakai baut 10 lagi, lalu kita pasang di motor ya. Kita let's go guys ya, jangan kemana-mana, apalagi kemana karep ya. Kita bukbakin sabangsaning Jupiter Jetanana guys ya, di let's go. Oke, mesin udah nyala ya, tinggal yang lotoknya itu belum diganti ya. Di bagian kopling, karena gigi daripada gigi balancer atau gigi otomatis, gigi bagian lonceng otomatisnya udah kena. Untuk mesin depan suaranya udah adem, halus ya, tinggal diganti aja kalau pengen lebih bersih suaranya ya.
kondisi udah di bengkel. Kita coba setting ya. Kita coba setting dulu guys.